Ya, ini cari posisi yang baik. Shalom semua, selamat pagi, selamat siang, dimanapun saudara berada. Apa ini? Ya, kita boleh bertemu lagi untuk boleh belajar bersama-sama atas apa yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Puji Tuhan. Baik, tunggu. Sabar dulu. Mana ini? Ya, oke. Coba dicek. Baik, tema kita hari ini bagaimana kita memiliki iman yang bisa bertumbuh dan bertambah. Saya ulangi, tema kita hari ini bagaimana kita memiliki iman yang bisa bertumbuh dan bertambah. Saudara, apa saja yang Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita, yang Bapa di surga kerjakan dalam hidup kita, yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita, itu selalu dalam ilustrasi benih, ya, biji. Berapa kali kita melihat Tuhan Yesus, mendengar Tuhan Yesus mengajar, ada seorang penabur yang menaburkan benihnya di tanah. Ada 4 macam jenis tanah. Lalu dalam surat Petrus pasal 1, Tuhan berkata, kita ini dilahirkan kembali menjadi anak-anak Tuhan itu karena benih firman yang kekal. Dan benih firman itu tumbuh. Begitu pula kekudusan. Kekudusan dimulai dari sebuah benih, yaitu benih yang kudus. Begitu pula keselamatan. Pertama kali kita diselamatkan, maka kita baru jadi benih yang baru tumbuh. Ya, semuanya. Nah, termasuk iman. Iman kita ini dimulai dengan benih yang kecil. Masih ingat Tuhan Yesus memberi perumpamaan, kamu gak perlu iman yang gede-gede. Cukup, masih ingat, sebiji sesawi. Nah, kata sawi di dalam zaman itu beda dengan sawi di zaman sekarang yang untuk sayur. Di Indonesia tidak ada. Kecil. Atau buat kita orang Indonesia, benih yang kecil itu pohon beringin. Saudara, kalau kita pernah lihat pohon beringin dan ketemu buahnya, lalu kita cari bijinya. Wih, biji pohon beringin itu kecil-kecil. Tapi lihat, segede itu pohon yang sudah jadi. Nggak sebanding dengan benih pohon beringin yang kecil itu. Kalau kita bandingkan dengan biji durian, biji durian itu besar sekali, bukan? Tapi biji beringin itu kecil. Tapi hebat sekali. Bisa jadi pohon sebesar itu. Nah, itu sebabnya. Kalau kita bicara iman hari ini, bagaimana iman kita bisa bertumbuh dan bertambah? Maka konsep benih ini harus kita pikirkan baik-baik. Lagi sekali, konsep benih ini harus kita pikirkan baik-baik. Nah, lalu iman itu bagaimana tumbuhnya? Kita buka Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Kita lihat ayat ini. Roma 10 ayat yang ke-17. Ya. Jadi iman itu timbul dari
pendengaran. Dan pendengaran itu oleh firman Kristus. AYT. Jadi iman datang dari pendengaran. Dan pendengaran melalui firman Kristus. PS. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita. Dan berita didengar karena ada orang yang memberitakan tentang Kristus. Nah, TSI-nya mulai ayat 16, Phil. TSI mulai ayat yang ke-16. Pendengaran. Jadi benih iman itu karena mendengar. Jadi orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar berita keselamatan dari Tuhan. Dan mereka mendengar berita itu karena ada orang yang menyampaikannya. Tetapi tidak semua orang siap menerima kabar baik itu. Khususnya orang Yahudi. Itulah sebabnya Nabi Yesaya mengeluh kepada Tuhan mengenai bangsa itu. Yahweh, hampir tidak ada yang percaya kepada berita yang kau beritakan untuk aku sampaikan. Saudara, kebenaran ini ada di hidup kita sehari-hari. Semua kita, perhatikan ya, semua kita, tua, muda, besar, kecil, orang kaya, orang pas-pasan, orang berpendidikan ataupun tidak, semua kita mengambil suatu keputusan, melakukan suatu tindakan, itu karena kita dapat berita. Oke, saya beri contoh yang kecil. Saudara, suatu hari, ya misalnya di LP juga, warga binaan. Ya. Tiba-tiba suatu hari terdengar berita. Di daerah itu, di pojok sana itu, atau di LP di blok berapa itu, ada warung baru dibuka. Dengar baik-baik. Hah? Warung baru dibuka? Iya. Masakannya enak. Ya, harganya murah. Saya tanya kepada semua kita, mendengar berita itu, apalagi maaf, yang uangnya lagi pas-pasan, mendengar berita ada warung baru dibuka, ya, anak-anak dari Muara Bulian, ayo serius kamu dengar, ya, ayo anak-anak dari Muara Bulian, ayo dengar, ayo buat kita yang uangnya sedang pas-pasan. Lalu dapat berita ada warung baru dibuka, masakannya enak, ya, terus harganya murah. Saya percaya siapapun kita yang mendengar berita itu, paling tidak akan nyoba, karena ada berita yang kita dengar. Wajar. Nah, begitu pula. Suatu hari ada orang yang sakit. Nah, terus cari dokter. Lalu saudara kita ini tanya kiri kanan ke teman-temannya. Tahu nggak dokter yang cukup baik yang bisa nangani kasus ini? Nah, terus dua orang teman kita memberitahu, oh ada, ya di situ namanya dokter ini. Oh, anak saya dua orang yang pernah sakit. Dibawa ke dokter itu, diagnosanya bagus. Saudara, timbul percaya enggak untuk kita ke dokter itu karena ada berita yang kita dengar. Jadi iman ini tidak hanya bicara tentang kerohanian kita dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak. Iman kita ini bicara, ya tentang iman ini bicara tentang segala hal. Ingat di awal tadi saya sudah katakan, saudara dan saya membuat sebuah keputusan. Kita mengambil keputusan. Kita melakukan suatu tindakan. Itu biasanya karena kita dengar informasi. Lalu kita memutuskan setelah dengar informasi itu. Dan biasanya langkah pertama kita adalah mencoba. Setuju ya? Ya cobalah. Kalau nggak cocok, nggak enak, ya sudah. Nah itu dia. Saudara, itulah iman kita. Tapi celakanya
Ya, ayo yang dari Pekanbaru, LPP, Serius. Itu yang kita harus perhatikan, ternyata ada berita-berita hoax atau hoax. Wah, itu berseliweran berita-berita itu. Ya, berita yang nggak benar. Nah, tapi jahatnya manusia. Perhatikan ya, jahatnya manusia. Kecenderungan manusia itu suka ngumpulin berita yang nggak benar. Kecenderungan kita manusia mengumpulkan, mengkoleksi berita-berita yang tidak benar. Contoh saja ini kita yang di luar, yang bukan warga binaan, yang hari-hari kita pegang handphone, lihat, yang tersimpan kebanyakan bukan yang positif. Entah itu soal pendidikan, soal kesehatan, ya apalagi soal firman. Berapa banyak yang punya handphone, yang disimpan, yang dikoleksi itu berita-berita yang gak bermanfaat penuh. Soal guyonan-guyonan itu real ya, apa itu TikTok. Nah saudara, itu contohnya. Nah dari firman ini, Roma 10 ayat 17. Ternyata saudara dan saya itu siapa dan apa? Perhatikan. Dari Roma 10:17 kita mengetahui kita ini jadi apa dan jadi siapa. Ternyata salah satu yang sangat menentukan adalah apa yang kita dengar. Nah, ulangi ya. Setelah kita melihat fakta dalam kehidupan dan dari satu ayat ini Roma 10:17. Ternyata kita ini akan jadi apa dan jadi siapa. Salah satu penentunya adalah apa yang kita dengar. Berita apa, informasi apa. Nah, yang sering kali kita dengar yang hoax, yang berita negatif, berita nggak benar. Coba lihat berapa kasus terakhir ini. Ngeri, ya bersyukur Tuhan menolong supaya korbannya nggak banyak. Ingat anak-anak muda, ya kebanyakan anak-anak muda, ya laki perempuan ditipu dengan berita dapat kerja di luar negeri dengan gaji sekian. Diiming-iming berita itu. Banyak yang daftar dan ternyata dipekerjakan di daerah negara Myanmar untuk jadi operator judi online. Semalam ada berita bagaimana anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia khususnya yang kerja di judi online, waktu tidur kaki kanannya itu dimasukkan belenggu sehingga nggak bisa bebas, paspor ditahan. Bahkan kasus-kasus yang mengerikan terjadi. Ternyata nggak sedikit yang dibunuh karena diambil organ-organnya, khususnya ginjal. Wih, sadis sekali. Itu karena berita. Dari satu ke satu, dari satu ke satu. Wih, ngeri sekali. Belum lagi penipuan-penipuan tenaga kerja Indonesia yang keluar negeri. Kak, pasti semua tahu bukan? Diiming-iming berita gaji sekian. Wah, bahkan 90 sekian persen lebih saudara-saudara kita itu yang tergiur, yang tertarik dengan berita yang sangat sangat memberi semangat. Wih, gaji dolar sekian bulan dapat sekian, ada yang bisa beli rumah dengan cepat. Ternyata waktu mereka ngurus itu, mereka hutang saudara. Jual rumah, jual sawah, jual barang-barang. Hanya iming-iming itu. Ternyata tidak sedikit yang gak diberangkatkan. Bahkan mereka dikurung dalam sebuah rumah. Nah, ini berita-berita yang kita dengar. Karena salah mendengar berita. Oh, kita semuanya pasti tahu berita-berita seperti itu. Maka itu saya ulangi lagi. Apa saja yang kita putuskan,
segala sesuatu yang kita ambil tindakan. Itu biasanya karena kita dengar berita, informasi. Lalu tanpa dicek, kita langsung bergerak. Saudara, kata umpan. Saya percaya semua kita tahu istilah umpan. Ya, lihat orang mancing, pasti ada umpan. Dan umpan itu selalu tidak sama dengan faktanya. Namanya aja umpan. Ya biasanya bentuk-bentuk penipuan seperti itu. Umpannya itu bagus-bagus. Jadi dibuat cerita-cerita fiktif, cerita palsu. Oh ini, ada 2 orang dari daerah ini di Indonesia ikut kami. Baru sekian bulan sudah bisa beli mobil, bisa beli ini. Ya itu umpan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo hari ini kita mengambil keputusan untuk tidak tergiur dengan umpan itu. Halo kelas 2A Batam, konsentrasi ya. Ayo, jangan keluar masuk. Ayo yang Batam. Ya, ada yang bisa mengingatkan itu yang Batam. Ayo LP kelas 2A Batam, bisa tenang sebentar. Jangan sibuk sendiri. Ya, terima kasih Pak. Ayo semuanya konsentrasi. Nah, saya berharap ya semua anak-anak saya warga binaan dimanapun berada. Jangan cuma buka video ya hanya sekedar untuk dapat absen, maaf. Tapi tanpa mengerti apa yang kita pelajari. Ayo semuanya konsentrasi. Yang tenang. Batam, bisa tenang sejenak. Kenapa itu Batam? LP kelas 2A Batam, apa dengar suaranya? Bisa dibantu dicek. Ya masih sibuk itu yang Batam. Halo, yang Batam. Kalau ada gangguan, bisa minta tolong siapa? Ya, yang Nunukan kelas 2B nggak bisa buka video. Ya, Lapas Cikarang juga belum buka. Rutan Bangli belum juga. Nunukan baru dibuka ini. Baik, yang Bangli, ayo dibuka videonya. Baik, saya lanjutkan. Berapa kasus terjadi? Ya, berapa kasus terjadi di dalam kehidupan warga binaan? Maaf ya, kalau saya ceritakan ini, tapi ini fakta. Tidak tahu dari mana berita itu, maaf. Baik para suami, baik para istri, baik para pemuda-pemudi yang ada sebagai warga binaan. Tidak sedikit kasus terjadi. Ada berita, ya, oh kamera yang Bangli nggak bisa dibuka, oke, tetap dengar ya Bangli. Ya. Ada berita yang bentuknya katanya, istrimu begini loh, suamimu begitu. Nah, ini yang sudah menikah. Tidak sedikit juga yang masih bujang, yang masih single, istilahnya masih jomblo. Wah, dapat berita, katanya pacarmu ini begini, pacarmu itu begitu. Pasti toh, di antara kita pernah dengar berita-berita seperti itu. Berita. Nah, jangan kita langsung percaya. Tunggu dulu sampai ada kejelasan dan kepastian. Ya, sampai ada Lampung, Metro Lampung kelas 2A, ayo konsentrasi. Halo Lapas 2A, kelas 2A Metro Lampung. Wih, masih bicara itu. Metro Lampung, ayo serius. Nah itu kamu yang garuk-garuk kepala. Ayo lihat ke sini. Saudara, padahal faktanya tidak seperti yang kita dengar. Ya, saya ulangi. Padahal faktanya tidak seperti yang kita dengar. Tapi yang namanya manusia belum jelas beritanya. Ternyata kita sudah bereaksi dengan salah.
Tahu akibatnya? Hubungan jadi rusak. Hubungan jadi kacau. Padahal cuma berita katanya. Perhatikan itu. Nah, katanya. Kita harus hati-hati. Saya berharap semua warga binaan yang pernah dikacaukan hidupnya karena berita atau informasi yang jahat, tidak betul, tapi reaksinya cepat ambil tindakan. Aduh, celaka sudah. Saya beri ilustrasi tentang berita, tentang informasi, tentang kata-kata. Ini cuma ilustrasi saja. Oke. Ada satu keluarga di sebuah daerah. Dan daerah itu bukan jalan raya besar, tapi di lorong atau di gang. Ya, motor saja nggak bisa masuk misalnya. Nah, di lingkungan keluarga ini baru ada satu keluarga pindah. Nah, kebetulan pindahnya pas di samping keluarga ini. Keluarga A lah, saya bilang begitu. Wajar bukan kalau di daerah kita tinggal ada keluarga yang baru pindah. Yang namanya saudara bertetangga, wajar toh kita ingin kenal. Siapa ini keluarga ini? Anaknya berapa? Dari mana asalnya? Kerjaan apa? Ternyata sudah 3 bulan keluarga A ini bertetangga dengan keluarga yang baru pindah ini. Tapi keluarga yang baru pindah ini tidak ramah. Ya, sehingga nggak ada hubungan satu dengan yang lain. Nah, keluarga ini pengen tahu betul. Pengen kenal. Tapi nggak pernah punya waktu. Nggak ada kesempatan. Karena keluarga yang baru pindah ini mungkin tertutup. Suatu hari, setelah sekian bulan bertetangga. Ini keluarga A, bapaknya atau ibunya, ya suami atau istri keluarga ini keluar rumah. Nih kebetulan tetangga yang baru ini juga keluar rumah. Wajar bukan? Kalau kita pun keluarga A, begitu kita ingin kenal dengan tetangga yang baru, paling tidak kita arahkan wajah kita, lalu senyum. Betul toh? Kepada tetangga baru. Dengan tujuan supaya ada kontak. Nah, ini contoh ya. Tolong jawab. Tiba-tiba tetangga baru ini noleh, ya, mau menyambut sapaan senyum tadi itu. Ternyata ini contoh, maaf, ini contoh. Keluarga orang yang tetangga baru ini ngomongnya cuma 8 huruf. Perhatikan, ini contoh. Hanya 8 huruf. Maaf ya, ini jelek. Tapi ini cuma contoh supaya mudah diingat. Begitu dia noleh ke keluarga A. Kalimat yang keluar cuma 8 huruf. Babi kamu. Ayo maaf. Wajar nggak kalau keluarga A ini marah? Saudara perhatikan. Hanya 8 huruf. Tapi itu berita yang masuk ke telinga. 8 huruf, ingat. Bisa-bisa enggak ini urusan polisi? Bisa terjadi. Tergantung siapa keluarga A ini. Urusannya bisa panjang, bisa enggak tahu kemana-mana itu. Ngerti enggak contoh ini? Hanya 8 huruf, tapi bisa merubah suasana. Berantakan, enggak karu-karuan. Nah, bisa adu mulut, adu pukul. Betul. Nah, ini loh yang kita mau tahu. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, itu kita nggak pernah hitung berapa huruf. Percaya bisa ribuan. Apalagi kalau kita dengar pengajaran seperti ini, paling tidak kalau saya ngajar, itu paling tidak 1 jam. Coba dihitung kalau 1 jam itu berapa huruf yang kita dengar. Pertanyaannya, mengapa berita yang benar, berita yang baik, itu tidak merubah total hidup kita?
Mengapa hanya berita yang isi hurufnya cuma 8? Tadi itu bisa merubah hidup kita. Aduh, inilah manusia. Coba kalau kita balik, setiap kali kita mendengar firman Tuhan yang ribuan puluhan ribu huruf itu, dan waktu kita mendengar reaksi kita seperti keluarga A yang ingin kenal dengan tetangga baru, cuma dijawab dengan 8 huruf. Wih, itu bisa ribut besar. Saya harap saudara mengerti contoh ini. Mengapa firman yang kita dengar, paling tidak kalau dari Sungai Kehidupan ini seminggu 3 kali. Belum lagi dari banyak LP warga binaan itu dalam 1 minggu 7 hari. Woi, itu dapat kunjungan berapa banyak dari sekian banyak gereja yang ada. Saya masih ingat waktu di LP Porong, woi begitu banyaknya ya gereja yang melayani di LP Porong. Seminggu itu bisa berapa belas kali. Ya diizinkan memang oleh ibu bapak petugas, karena itu memang wajib ada pembinaan rohani. Oh sebentar saya cek. Yang di Instagram, suara saya masih kedengaran tidak? Maaf ya. Instagram, tolong dijawab dulu Instagram. Ada suara? Ini ada yang komen suaranya hilang. Oke, saya lanjutkan karena tidak ada. Oh jelas ya. Makasih. Lancar Pak, lancar. Lancar ya. Oh berarti yang saudara yang tanya ini ada. Makasih Hani. Ya. Saudara perhatikan. Berita apa yang bisa merubah, mempengaruhi hidup kita? Ternyata semua berita itu bisa mengubah konsep pikiran kita. Semua berita bisa merusak hidup. Semua berita yang benar pasti memperbaiki hidup dan merubah hidup. Bahkan berita-berita yang positif itu membuat hidup kita jadi sehat. Jadi sehat. Ini luar biasa. Kemarin saya beri contoh. Ya, saya konseling pranikah untuk satu keluarga. Ya, ini sudah kesekian kali, nanti akan menikah di tanggal 8 Agustus. Nah, ternyata setelah kesekian kali saya lupa, tiba-tiba calon pengantin perempuan itu menanyakan pertanyaan buat saya bingung. Bisakah Pak Pendeta jawab, bantu jawab, apa itu? Misalnya suatu hari, salah satu di antara kami ini meninggal. Loh, saya kaget. Loh, apa kalian punya penyakit? Tidak. Hanya karena ada kasus di keluarga sepupunya calon pengantin perempuan. Begini pertanyaannya. Kalau suatu hari salah satu di antara kami meninggal, maka anak-anak ini akan ikut keluarga mama atau keluarga bapak. Saya sampai garuk-garuk pusing sebentar. Loh kalian ini belum menikah, belum punya anak, kok sudah punya persiapan? Kalau salah satu meninggal ikut keluarga siapa? Ini ada apa? Saya dengarkan. Ini ketakutan dulu. Karena kasus di keluarga sepupu saya. Ada yang meninggal salah satu, ternyata anak-anak kasihan. Tidak ada yang mengurus. Bahkan dalam pengadilan sudah disahkan ini ikut siapa. Itu kan perkara sederhana. Terus saya tanya. Maaf ya, saya bilang. Kamu mendapat contoh ini baru 1 atau ada 5 atau 10? Ya baru 1 ini. Aduh. Maaf saya tegur, bodoh sekali kamu. Berita yang kamu dengar itu kan tidak harus terjadi dengan dirimu nanti. Betul juga kata calon pengantin pria. Nah, terus saya beri contoh begini. Tolong jawab pertanyaan saya.
mendengar berita-berita pesawat terbang kecelakaan, yang terakhir Air India, hanya satu yang selamat dari sekian ratus orang. Saya tanya, apa yang terjadi pada semua penduduk kalau mendengar berita kecelakaan pesawat dan konsepnya seperti yang kamu alami? Kira-kira bandara jadi sepi atau ramai? Saya minta tolong jawab. Ya sepi. Iya, karena semua orang takut seperti kamu takut. Faktanya, bandara tetap ramai atau tambah sepi? Dia jawab tertawa, ramai. Ya sudah. Untuk apa takut? Saya beri contoh lagi. Saya punya teman baik, memang sudah lanjut usia, umur hampir 90. Suatu pagi cucunya yang kuliah di London itu pulang. Baru 2 hari. Nah pagi itu si cucu ini ngajak si oma ini sarapan di suatu tempat. Saudara, lagi sarapan. Tiba-tiba si oma ini kesedak. Biasa orang tua syaraf otot untuk menelan dan bernafas itu seringkali lemah. Ini cucu tertuduh luar biasa. Kenapa? Waktu omanya makan dengan ceria, gembira, nggak tahu salah di mana. Kesedak. Saya harap mengerti kesedak ya. Keselak bahasa Jawa. Meninggal di tempat makan itu. Nah, terus saya tanya pada calon pengantin perempuan. Seandainya semua orang yang mendengar berita seperti sikapnya seperti kamu, saya tanya, kira-kira orang akan takut sarapan nggak? Saya tanya begitu. Dia tertawa lagi. Nah ini loh. Kalau satu kejadian jelek menimpa seseorang atau satu kelompok atau satu keluarga, kita nggak perlu takut itu akan terjadi pada kita. Yang penting hati-hati. Nah dari sini kita belajar. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Itu ya saya ulangi. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Baik yang baik maupun yang tidak baik. Itu pasti karena saudara mendengar berita. Nah ini yang merusak iman kita. Mendengar berita kita tidak saring. Tapi kita terima semuanya. Termasuk berita-berita hoax. Berita-berita sampah. Berita-berita dari si jahat. Masuk semua ke hidup kita. Nah dengan penjelasan ini, maka sekarang kita bisa menjawab tema ini. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh dan bertambah? Ya, saya ulangi, bagaimana iman kita bisa bertumbuh dan bertambah? Jawabannya, pilih berita firman. Maka kalau kita mendengar berita firman, yaitulah kabar baik, maka iman kita bertumbuh terus dan bertambah bukan cuma tiap hari, tapi tiap saat. Saudara, berapa tahun terakhir ini, kurang lebih sudah 3 tahun loh. Ya, kasus yang lagi heboh di Indonesia tentang tuduhan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Aneh. Itu orang-orang aneh. Kalau itu palsu, ya sudahlah, ada yang ngurus. Ngapain dipaksakan? Nah yang menyedihkan lagi, ternyata orang-orang buat kisruh dan buat kacau itu, orang-orang yang punya gelar akademisi cukup hebat, yang minimal S2. Tapi lihat, bisa terpengaruh seperti itu. Apalagi ada satu hal yang kita harus tahu. Siapa yang membawa berita kepada kita? Saya ulangi, siapa yang membawa berita kepada kita? Saya beri contoh. Ada seorang mengirim berita kepada salah seorang di antara kita.
Nah, status yang membawa berita ini adalah pacarnya. Dengar ya. Jadi ada berita yang disampaikan oleh pacarnya kepada pacarnya. Nah, pacar itu teman kita yang dapat berita ini. Lalu di counter, dilawan lah oleh sumber berita yang benar. Tolong jawab pertanyaan saya. Si pacar ini yang dapat berita itu lebih milih percaya dengan berita dari sumber yang benar atau dari pacarnya? Ya semua kita ngerti lah. Suara pacarnya jauh lebih diterima daripada sumber berita yang benar. Setuju saya katakan ini? Itulah manusia. Sehingga berita yang tidak baik, berita sampah, berita yang kotor, kenapa lebih dipercaya daripada yang berita benar? Ya. Ayo kita perhatikan ini baik-baik. Ternyata sumber berita itu cukup penting. Nah, kalau firman Tuhan itu sumber yang betul dan pasti tidak salah, maka terpujilah Tuhan kalau saudara dan saya dalam hidup ini mempercayai berita dari sumber yang benar. Ayo kita buka ayat ini untuk meyakinkan kita siapa firman itu. Bilangan 23 ayat 19. Kita lihat Bilangan 23 ayat yang ke-19. Kiranya setelah kita membaca firman ini dan kita tahu siapa Tuhan kita, jangan ragu-ragu lagi. Oke? Lihat. Tuhan bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan juga anak orang, anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan iya ya LPP Semarang izin keluar ya ada ibadah. Nah kayak gini lihat, ibadah sedang berlangsung, datang gereja untuk melayani. Ini padahal hari Senin. Maka itu di Indonesia ini semua warga binaan kenyang dengan firman. Ya kalau dipikir ya, saya ngomong jangan tersinggung. Ternyata saudara-saudara kita warga binaan ini jauh lebih kenyang mendengar firman daripada kita yang di luar. Kita yang bebas ini minimal kan seminggu sekali. Itu pun tidak sedikit yang alasannya ini alasan itu tidak datang. Tunggu aja minggu depan. Tapi yang di dalam ini warga binaan ini hari Senin jam segini ada ibadah sehingga meninggalkan Zoom kita. Bayangkan bagaimana semua anak-anak saya kalian gak kenyang dengan firman. Setiap hari bisa ada sekian kali ibadah. Tapi maaf, kalau hidup kita yang rajin dengar firman tidak ada perubahan. Saya gak tahu lagi siapa yang harus ngomong kepada kita. Kalau Tuhan ngomong aja gak dipercaya. Maaf ya, ayo berubah. Maka itu mumpung masih di dalam, belum bebas, gunakan waktu untuk saudara makan firman sekenyang-kenyangnya. Katakan amin warga binaan. Itu kesempatan yang luar biasa. Saya heran, Senin-Senin juga ada ibadah. Hebat ya. Itulah. Oke, saya lanjutkan. Kalau papa kita itu meyakinkan dirinya bahwa dia itu bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan juga anak manusia sehingga ia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nggak mungkin. Saya beri bukti ya. Woi, Amang Sinaga baru muncul lagi setelah berapa puluh tahun ini. Nggak muncul ya. Awas ya Amang Sinaga ya, malas-malas, awas. Maaf, saya sapa anak saya ini. Kalau kita
tahu sistem bisnis, sistem orang dagang, pengusaha. Saudara, ini seluruh dunia memakai konsep ini. Ternyata modal utama seorang pengusaha atau pebisnis, dengar ya, ini hebat. Dunia bisnis memegang konsep ini. Dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang, ternyata modal utama bukan uang. Catat, dalam dunia bisnis modal utama adalah kejujuran. Maka itu orang bisnis, orang pengusaha, kelompok pengusaha, itu pasti akan pegang kata-kata. Begitu seorang pengusaha tidak menepati janji, yakin, mau dimodali berapa banyak pun, orang sudah nggak percaya lagi bahwa dia ini penipu. Nah sekarang bayangkan, kalau manusia berdagang, itu konsep utama modalnya bukan uang, bukan fasilitas, tapi mulutnya bisa dijaga atau tidak. Nah kita sudah baca bilangan 23:19. Papa kita itu menjamin apa yang dia firmankan itu pasti jadi. Wih, ini luar biasa. Maka itu saudara, ya, coba ayat yang terjemahan yang lain, Phil, carikan mana yang lebih enak dimengerti. Sekarang bayangkan kalau papa kita meyakinkan bahwa BIS, Tuhan tidak seperti manusia yang gampang nyesal dan suka berdusta. Wih, hebat. Bila Tuhan berjanji, pasti ia tepati. Bila ia berbicara, tentu akan terlaksana. TSI. Tuhan itu bukan seperti manusia. Jadi dia tidak pernah berbohong. Dia tidak pernah berubah pikiran seperti kita. Semua yang dikatakannya pasti dia lakukan. Terima kasih Bapak. Semua yang dijanjikannya itu pasti dia tepati. Semua kita yang ikut belajar hari ini. Mengapa kita bisa lebih pegang janji orang daripada janji Tuhan kita? Yang mana semua kita tahu. Sulit mencari orang yang bisa pegang mulutnya perkataannya sendiri. Betul? Maka itu banyak penipuan. Tapi aneh. Mengapa masih banyak juga orang yang lebih percaya kata orang daripada kata Tuhan? Nah, tadi malam saya konseling pranikah ya untuk tahun depan. Pihak pengantin perempuan itu keluarga sederhana. Jadi maunya nggak pesta. Tapi keluarga pihak laki itu karena temannya banyak sekali. Dia punya posisi yang luar biasa. Lalu ngotot minta pesta. Biasanya, ya tolong ya perhatikan ini. Kalau ada yang ikut dengar dan mau menikah, perhatikan. Ternyata saudara, menikah di Indonesia itu nggak ada yang murah. Mau ngundang orang, itu paling sedikit 100 juta, 200 juta. Itu pun cuma undangan berapa dan dekorasi sederhana. Sekarang ini di kota-kota besar, menikah itu bisa miliar, saudara. Untuk dekorasi aja bisa 1 miliar, bisa 2 miliar. Ya, Lapas Bangko kenapa? Baru hadir, dengarkan. Dan biasanya banyak pengantin baru di Indonesia ini khususnya. Karena di luar negeri, Amerika, Eropa, Australia nggak ada pesta sampai ratusan orang, ribuan orang, enggak. Paling cuma keluarga dekat saja. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Tidak sedikit pengantin baru itu menderita. Yang harusnya bahagia. Loh kenapa ada pengantin baru menderita? Dengar yang belum tahu supaya tahu. Karena ngitung isi amplop untuk
tamu-tamu undangan itu nggak kembali modal. Kalau modal aja nggak kembali, berarti bagaimana bisa bayar ini bayar itu. Nah, tidak sedikit pengantin baru di Indonesia itu hidupnya menderita. Yang harusnya senang-senang, suka bahagia, kayak bulan madu, ternyata harus bayar hutang. Dan tidak sedikit yang sampai bertahun-tahun hutang itu nggak lunas. Hanya karena satu keadaan. Kata orang, nih, kamu mau menikah, tapi nggak pesta. Nanti orang ngomong apa? Ayo, banyak nggak seperti itu? Bahkan orang tua pengantin pun dibuat susah. Karena ingin ingin dapat pujian, anaknya menikah. Aduh, betul karena pesta. Saudara, nah ini loh, maaf. Jadi semalam saya bilang kepada pihak laki, sayang. Saya tanya, hitung-hitungan aja, kira-kira kalau kamu pesta nikah, itu akan berapa? Saya kaget, paling sedikit, itu 500 juta. Wih, itu belum mewah. Untuk ukuran Jakarta, Surabaya, 500 juta pesta itu belum mewah. Terus saya bilang, calon istrinya, wah semangat waktu saya bilang. Bayangkan, kalau kamu punya 500 juta untuk DP rumah. DP loh, itu sudah rumah mewah. Betapa bahagianya anak-anakmu nanti. Gale, siapa nama anakmu? Jangan keluar dulu, jawab dulu. Ini semua kami ingin dengar nama anakmu siapa. Selamat ya. Aduh. Nah, itu ada yang komen dari Tapanuli. Wah, saya pesta menikahnya modal 8 juta. Itu tahun berapa? Sekarang sudah nggak mungkin. Ya sederhana. Nah, saya bilang 500 juta itu kalau kamu buat DP rumah, wah sudah rumah mewah. Karena pasti bulanannya akan lebih kecil cicilannya. Ngerti? Jadi hati-hati dengan apa kata orang. Hati-hati. Nah, iman kita itu timbul karena mendengar. Dan mendengar itu karena berita. Dan berita itu karena firman Tuhan. Bukan karena firman tetangga. Firman yang apa? Tidak, dari firman Tuhan. Oke. Kalian belum jawab ya, anakmu siapa namanya? Ya, dia harus pergi itu. Ngurus istrinya juga. Nah, hari ini ayo kita ambil keputusan. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh dan bertambah. Yaitu kalau sumber beritanya adalah kebenaran. Saya ulangi, kalau sumber beritanya adalah kebenaran, oh itu namanya Sio OBJ Vera. Berat sekali namanya itu, apa artinya? Iya, kali, Sio itu apa? Kalau OB tahu, turut Jevera itu apa? Oke ya. Nah, sekarang kita harus milih. Siapa yang kita mau dengar dan siapa yang kita mau percayai. Puji Tuhan. Kalau kita memilih sumber berita yang benar. Dan itu bisa dipercaya. Oke. Ayo kita melihat fakta ini dalam hidup kita. Terima kasih Bapak. Sumber berita itu penting. Untuk menentukan kita ini siapa. Dan kita ini apa. Sumber berita. Jangan lupa itu. Penting sekali dalam hidup kita. Ya. Oh. Lihat itu. Rutan kelas 1 Palembang. Izin lift. Karena mau lanjut ibadah kedua. Bayangkan. LP ini saudara warga binaan ini kenyang dengan ibadah. Ya lanjutkan. Ini sudah berapa yang keluar. Di hari Senin saja ada ibadah seperti itu. Baik. Kita buka ayat yang berikut. Ya. Woi dari Belgia. Baru gabung. Oke kita lihatnya. Ayo kita baca. Roma pasal 4. Mulai ayat 19. Roma 4 ayat yang ke-19. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik.
Ya, imannya tidak menjadi lemah. Ini bicara tentang nenek moyang iman kita, yaitu Abraham. Imannya tidak menjadi lemah. Artinya sebetulnya Abraham harus lemah imannya. Faktanya, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Coba lihat TSI-nya. Ini fakta. Ya. Saat itu Abraham sudah hampir 100 tahun. Sarah juga sudah terlalu tua untuk bisa mengandung. Ini fakta. Fisik dua orang ini sudah nggak mungkin untuk bisa punya anak. Dua-dua sudah sangat tua. Namun, ini dia. Namun, keadaan tubuh mereka itu, ini luar biasa. Namun, keadaan tubuh mereka itu, ini loh, tidak melemahkan, ya, tidak melemahkan keyakinan Abraham pada janji Tuhan. Ini yang kita harus perhatikan. Saya ulangi lagi, saudara. Kita sudah baca tadi bilangan 23:19. Tuhan gak mungkin berdusta. Oke? Saat itu Abraham, ya, saat itu Abraham sudah hampir 100 tahun. Sarah juga sudah terlalu tua untuk bisa mengandung. Namun keadaan tubuh mereka itu tidak melemahkan keyakinan Abraham pada janji Tuhan. Wah, ini luar biasa. Berarti Abraham lebih percaya kata Tuhan daripada fisik mereka. Saya ulangi. Berarti Abraham lebih mempercayai Tuhannya daripada fisiknya yang sudah nggak mungkin punya anak itu. Nah sekarang bagaimana kita bisa ikut imannya Abraham ini? Satu cara saja. Jangan dengarkan sekitar kita, tapi fokus kepada firman Tuhan. Maka itu janji Tuhan kepada Abraham. Dan Tuhan, maaf, Abraham gak pernah minta untuk dia punya anak. Dia gak berdoa juga untuk punya anak. Tapi Tuhan yang berjanji. Ya. Maka itu kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menggenapi. Ini dia. Jadi fisiknya sudah gak mungkin punya anak. Ayat 20. Ayat 20 Roma 4. Langsung aja TSI. Ya. Langsung aja TSI. Abraham tidak setengah hati. Enggak ragu-ragu. Dalam mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Tuhan tolong kami untuk kami punya iman dari Abraham ini yang luar biasa. Wih, ini imannya yang gak main-main, saudara. Terus kita lihat. Ya. Saya ulangi. Abraham tidak setengah hati dalam mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Dia menguatkan hati. Untuk menghormati Tuhan. Dalam hal apa Abraham menghormati Tuhan? Sama dengan kita manusia. Kita ini menghormati seseorang. Saudara perhatikan, kita ini menghormati seseorang. Itu karena orang itu
mulutnya bisa dipercaya. Ayo, betul tidak? Kalau kita kenal seseorang, omongannya nggak bisa dipegang. Wih, ada orang kalau ngomong itu tinggi beritanya. Tapi kosong isinya. Saya percaya semua kita tahu. Itu yang kita harus tahu. Maka kita nggak bisa menghormati orang itu. Kita bisa menghormati seseorang karena mulutnya bisa dipercaya. Nah, kembali lagi TSI-nya, Phil. Ini luar biasa. Ya. Ternyata Abraham itu sangat menghormati Tuhan. Ya. Saya ulangi, TSI Roma 4:21. 20 ya, 20. Ya. Abraham tidak setengah hati dalam mempercayai bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang sudah dijanjikan kepadanya. Dia, Abraham, kita juga menguatkan hati. Ini kata penting. Kalau saya pakai terjemahan bebas, maka Abraham itu memaksakan hatinya untuk percaya dengan menghormati Tuhan. Dalam bentuk apa? Abraham menghormati Tuhan karena mulut Tuhan bisa dipercaya. Sama semua kita manusia. Kalau kita bisa pegang perkataan seseorang dan selama kita hidup kenal dia, memang orang itu tidak pernah berdusta, nggak pernah berbohong. Maka kita akan respect, hormat pada orang itu. Kalimat terakhir TSI. Maka, ini penegasan. Maka Abraham semakin percaya. Ayat 21. Ayo kita lihat ini. Ayat 21. Bahkan yakin sepenuhnya. Adakah kita punya iman seperti itu? Bahkan yakin sepenuhnya. Apa yang diyakini Abraham? Bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang sudah dia janjikan. Mampu. Enggak usah ragu-ragu. Karena Tuhan bisa dipercaya. Terima kasih Papa untuk kasih-Mu yang luar biasa itu. Ayat 22. Itulah sebabnya. Wah, ini penegasan. Itulah sebabnya. Abraham diterima Tuhan sebagai orang yang hidupnya benar. Maka kalau saudara dan saya hidup dalam posisi Abraham, maka iman kita pasti, saya ulangi, kalau saudara dan saya hidup dalam posisi Abraham, tidak pernah meragukan apa yang Tuhan katakan kepada kita, maka iman kita akan terus bertumbuh dan terus bertambah. Dari hari ke hari kita akan menemukan fakta itu. Terus bertumbuh, terus bertumbuh. Ini contoh kesaksian. Hari Kamis tanggal 17, kami yang di Nabire akan mensyukuri 30 tahun penyertaan Papa di surga untuk pelayanan pendidikan berpola asrama, satu-satunya yang ada di Papua. Ya, dan Tuhan mempercayakan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Maka itu setelah sekian puluh tahun berjalan, saya nggak akan meragukan siapa Papa yang berfirman itu. Maka itu semua saudara, rajin-rajinlah. Dengar, maka itu saudara rajin-rajinlah untuk merindukan firman. Firman. Luar biasa.
Wih, Senta dari Palembang, serius sekali kamu mendengar. Luar biasa. Ayo, tingkatkan iman kita mulai hari ini. Anak-anak, warga binaan, dimanapun saudara semua berada. Kalau hari-hari ini fakta hidup yang kalian hadapi, rasanya sudah nggak ada harapan lagi. Bangkitkan semangat kalian, bangkitkan iman kalian. Pegang janji Tuhan. Firman-Nya, bukan nubuat, bukan penglihatan. Firman yang ada di Alkitab. Pegang itu. Maka kita akan melihat bukti yang luar biasa. Oke Phil, coba cerita dulu kenapa kok milih tema ini. Ya, sebelumnya terima kasih Pak untuk firman-Nya luar Ya. biasa. Ya, saya pilih tema ini awalnya itu bagaimana iman itu bertumbuh gitu ya. Hmm. Apakah melalui penderitaan yang kita alami atau apa namanya eh, ujian-ujian pencobaan yang saat kini kita alami itu yang menumbuhkan iman kita ternyata beda dengan yang disampaikan Bapak. Hari ini kita benar-benar harus menjaga bukan hanya hati, tetapi menjaga juga pendengaran kita. Iya, Ya, telinga jaga ini. jaga hati itu penting, tapi lebih Hmm. penting apa yang masuk ya. Yang masuk lewat hati itu karena lewat pendengaran juga. Bagaimana firman itu tumbuh menjadi iman, kita tumbuhkan yaitu dengan pendengaran kita terhadap firman Tuhan. Ya. Jadi eh, bagaimana iman itu bertumbuh, bagaimana cara menyiramnya, ya karena Hmm. iman kalau dipelihara juga harus disiram, harus Ya, betul. dirawat, ya itu dengan mendengar yang baik, jadi bukan mendengar gosip, ya. Sekarang bagi warga binaan ya, bagi saudara-saudaraku yang di lapas dan di rutan, ada satu apa namanya itu program yang sekarang ini AI itu ya, AI itu ya, AI itu yang terkenal itu yang harus kita waspada karena suara suara kita ini bisa diduplikat. Iya. Nah, itu yang harus benar-benar kita waspada. Jika suatu saat ada telepon masuk untuk kita, ya apalagi yang saudara-saudaraku yang ada di dalam, ada telepon tiba-tiba mengatakan begini, 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 dan suaranya mirip dengan saudara kita, dengan orang tua kita, atau dengan istri, suami kita, dan suaranya begitu mirip sekali, jangan dipercaya dahulu. Ya, jangan percaya dulu. Jadi pendengaran ini benar-benar harus dijaga, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Mari kita menjaga hati, menjaga telinga kita, pendengaran kita, apa yang masuk, ya hal-hal yang negatif, yang buruk, jangan didengarkan. Ya, kita berpikir positif ya dengan Haleluya. hal-hal yang positif itu yang akan membangkitkan iman kita, membangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Itu Pak yang Ya, luar kenapa saya biasa. pilih itu. Ayo Terima mulai hari kasih. ini kita jaga pendengaran kita dan pegang janji Tuhan yang tidak habis-habis itu. Oke, puji Tuhan. Sampai ketemu hari Jumat, hari Rabu. Ya, sampai ketemu. Tuhan berkati.